Shalom anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami hari yang baru. Tuhan berkati sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati firman ini, biarlah boleh menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 16 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang ketaatan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketaatan adalah harga mutlak yang harus kita bayar jika kita ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Jadi ketaatan itu bukan hanya sebatas tentang larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan untuk melakukan sesuatu, tetapi ketaatan itu merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Ketika kita taat dan ketaatan itu sudah menjadi gaya hidup kita, maka firman Tuhan bukan lagi menjadi satu beban atau yang memberatkan bagi kehidupan kita, tapi firman Tuhan itu menjadi sebuah kesukaan bagi kita. Pada teks ini, Paulus menyatakan sukacitanya terhadap jemaat di Roma karena ketaatan yang sudah mereka lakukan. Di tengah-tengah kondisi di mana banyak sekali yang ingin memecah belahkan jemaat yang ada di Roma, tetapi justru mereka melakukan ketaatan yang sangat luar biasa. Sehingga dalam teks ini, dalam ayat ini, ayat yang 19, Paulus mengatakan bahwa ia sangat bersukacita karena ketaatan yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Roma. Sukacita yang Paulus nyatakan dalam firman Tuhan ini, dalam teks ini, juga merupakan sebuah peringatan bagi jemaat yang ada di Roma. Kenapa? Paulus itu mengingatkan agar jemaat yang ada di Roma tetap bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Nah, di sini Paulus ingin menegaskan kembali kepada jemaat yang ada di Roma. Memang ketaatan mereka itu sudah terdengar, tersiar ke semua orang yang ada di sekitar jemaat Roma. Tetapi ini menjadi satu peringatan kepada jemaat yang ada di Roma agar mereka tetap waspada, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan kejahatan. Jadi di sini Paulus ingin mengatakan bahwa di dalam sebuah ketaatan, ketika banyak sekali orang yang sudah memuji kita bahwa kita ini rajin, kita ini pandai, kita rajin beribadah, kita rajin melayani, di sini kita juga harus memperingatkan diri kita bahwa kita tidak boleh lengah. Kita tidak bisa kompromi dengan hal yang jahat. Kita harus tetap melakukan segala pelayanan kita harus tetap melakukan segala ketaatan kita itu dengan penuh kebijaksanaan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi anak-anak muda yang memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah berkompromi dengan kesalahan, tidak cepat jatuh dalam dosa. Contoh ketaatan di dunia pendidikan. Jadi ketaatan ini bukan hanya berbicara tentang ketika teman-teman datang ke sekolah tepat waktu, bukan hanya tentang itu. Tapi ketaatan ini berbicara tentang pola hidup teman-teman selama berada di lingkungan sekolah. Jadi menjadi warga sekolah itu ada patokannya, ada dasar-dasarnya, ada peraturan-peraturannya. Tetapi peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu bukan menjadi suatu beban buat kita. Tapi peraturan itu
menjadikan gaya hidup dan pola hidup yang sehat di lingkungan sekolah. Jadi misalkan bukan hanya tentang waktu, tetapi juga tentang ketaatan dalam bertutur kata, ketaatan dalam berperilaku, ketaatan dalam sopan santun. Itu juga merupakan sebuah ketaatan. Bagaimana teman-teman menjadi warga sekolah yang baik, menjadi siswa yang baik, dan mencerminkan pola hidup yang sehat. Ketaatan di sini bukan berbicara tentang beban, tapi ketaatan di sini berbicara tentang proses, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan itu memiliki proses untuk menuju ketaatan yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tetapi untuk memperbaiki diri semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan itu perlu dan sangat perlu. Nah, jadi anak-anak dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk menuju sebuah ketaatan yang sempurna itu kita butuh proses. Sama seperti ketika teman-teman sekolah, ada ujiannya, ada tes tulisnya, ada tes membacanya, ada tes dan lain sebagainya, ujian praktek. Tapi ketika kita gagal, maka kita akan mengulang lagi sampai mendapatkan nilai yang baik. Sama juga kan kalau di sekolah, kalau teman-teman gagal dapat nilai yang kurang baik, maka akan disarankan untuk mengulang supaya mendapatkan nilai yang lebih baik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jadi ada proses menuju sebuah ketaatan yang sempurna. Tidak hari ini terus kemudian jadi, tidak. Tapi ada tahapnya, ada naik kelasnya, ada naik tingkatnya. Jadi teman-teman, ketika dalam kehidupan teman-teman sudah mengambil komitmen, hari ini saya mau taat membaca firman Tuhan setiap hari misalkan. Tapi dalam prosesnya berjalan tiba-tiba kelupaan atau ketiduran. Nggak apa-apa, itu proses. Besok kita ulangi lagi dari awal, kita baca lagi Alkitab. Terus kemudian ketiduran lagi. Nggak apa-apa, besoknya lagi kita baca lagi. Sampai pada akhirnya kita terbiasa membaca Alkitab setiap hari. Seperti itu contoh praktisnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita menuju sebuah ketaatan yang sempurna. Tapi kita harus tetap ingat dan kita harus tetap bijaksana untuk menghadapi segala situasi. Kita tidak boleh kompromi dengan kejahatan. Kita tidak boleh kompromi atau lengah dengan dosa. Tapi kita harus tetap semangat. Ketika kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita jatuh, jangan menyerah. Bangkit lagi dan terus maju. Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang pasti memampukan kita melewati segala situasi apapun. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Walau di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat. Jangan lupa lakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tidak usah kemana-mana dulu, kalian di rumah aja dulu, belajar di rumah dan tetap semangat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kau mengizinkan kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi landasan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat, tidak kompromi dengan kejahatan, tidak kompromi dengan dosa. Mampukan kami Tuhan, layakkan kami untuk memperbaiki hidup kami hari lepas hari untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.